Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Hanafi dengan NIM 2262 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning. Saya membuat video ini untuk tugas kuliah saya dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini saya membahas tentang pendapatan kontrak dari pelanggan PSAK 72. Sebelumnya, pendapatan kontrak dari pelanggan adalah pendapatan yang diakui oleh entitas berdasarkan kontrak yang disepakati dengan pelanggan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK 72, IFRS 15 di Indonesia. Pendapatan ini diakui ketika entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, yaitu saat barang atau jasa dialihkan kepada pelanggan. Pengakuannya tidak hanya didasarkan pada penerimaan kas, tetapi pada pemenuhan kinerja. PSAK yang digantikan. Yang pertama, PSAK 23, yaitu tentang pendapatan. Yang kedua, PSAK 34, yaitu kontrak konstruksi. Dan nomor 3, ISAK 10, program loyalitas pelanggan. Yang keempat, ISAK 21, tentang perjanjian konstruksi. Lalu, yang kelima, ISAK 27, pengalihan aset dari pelanggan. Dan yang keenam, PSAK 44, tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Pendahuluan. Tujuannya yaitu menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak pelanggan. Ruang lingkupnya yakni untuk seluruh kontrak dengan pelanggan kecuali kontrak sewa, kontrak asuransi, instrumen keuangan, pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama. Pengakuan pendapatan. Entitas mengakui pendapatan ketika atau selama entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan berupa aset kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut. Kewajiban pelaksanaan. Kewajiban pelaksanaan terbagi menjadi dua, yakni janji untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dalam kontrak atau kewajiban pelaksanaan. Lalu yang kedua, barang atau jasa bersifat tidak dapat dibedakan atau dapat dibedakan. Barang atau jasa dapat dibedakan jika pertama, pelanggan telah memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik barang atau jasa itu sendiri atau bersamaan dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan. Yang kedua, jika entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu. Performance obligation over time. Entitas mengakui pendapatan sepanjang waktu jika satu dari kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat. Yang kedua, kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset pekerjaan dalam proses yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan. Kinerja entitas menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini. Lalu, kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu. Performance obligation at a point in time.
Yang pertama, entitas mempertimbangkan persyaratan pengendalian yang telah dialihkan kepada pelanggan dan pelanggan telah mendapatkan manfaat aset. Yang kedua, indikator pengalihan pengendalian yang mencakup tetapi tidak terbatas pada hal berikut. 1. Entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset. Yang nomor 2, pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset. Yang ketiga, entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset. Yang keempat, pelanggan memiliki resiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset. Lalu yang kelima, pelanggan telah menerima aset. Mengidentifikasikan kontrak. Kontrak dengan pelanggan hanya dicatat jika kedua pihak telah menyetujui dan berkomitmen menjalankannya. Hak dan kewajiban atas barang atau jasa jelas. Jangka waktu pembayaran ditentukan. Kontrak berdampak pada arus kas entitas serta kemungkinan besar pembayaran dapat ditagih dari pelanggan. Untuk pengukuran. Yang pertama, menentukan harga transaksi. Poin 1, imbalan variabel. Poin 2, liabilitas pengembalian. Poin 3, estimasi pembatasan imbalan variabel. Poin 4, penentuan kembali imbalan variabel. Poin 5, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak. Poin 6, imbalan non-kas. Poin 7, uang imbalan kepada pelanggan. Terkait biaya kontrak, terbagi menjadi 3, yakni biaya inkremental atas perolehan kontrak. Yang kedua, biaya pemenuhan kontrak. Dan yang ketiga, amortisasi dan penurunan nilai. Pengungkapan. Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut. A. Kontrak dengan pelanggan. B. Pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak tersebut. Dan C. Aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Ketentuan transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini menggunakan satu dari dua metode berikut. Yang pertama, secara retrospektif. Untuk setiap periode pelaporan sajian sebelumnya sesuai dengan PSAK 25, yakni kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan tunduk pada panduan ekspeditens. Yang kedua, secara retrospektif dengan dampak kumulatif atas penerapan secara awal, pernyataan ini diakui pada tanggal penerapan awal. Terima kasih.